Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira bin Agustiar dan rekan saya Muhammad Najar Ekawanas. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pembuatan kabel straight dan cross. Nah, di sini kita akan membuat 4 tahap ya. Yang pertama straight dengan straight yang standar dan dengan yang custom dengan warna yang kita atur sendiri gitu. Yang cross pun sama, jadi kita akan membuat 4 tahap. Langsung saja kita ke pembuatannya. Di sini kita yang pertama akan membuat kabel straight yang standar. Nah, sebelum kita ke pembuatan, kita akan sedikit menjelaskan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama terutama ini ya, kabel. Ini yang paling penting, kabel. Ada juga ini tang crimping atau juga bisa buat alat potong. Nah, fungsinya ini ada yang buat potong kabel dan juga buat ngepres si LJ45. ya, konektor LJ45 nya. Nah, untuk konektor LJ45 ini ya, ini untuk konektor nanti untuk disambungkan ke kabel. Selanjutnya ada ini fungsional, ini opsional sebenarnya ya. Jadi mau pakai ini boleh, pakai ini juga bisa, atau pakai gunting juga bisa, karena ini hanya untuk mengupas Kabel luar. Ya, kulit kabel bagian luar. Dan yang terakhir ada line tester. Nah, ini fungsinya ketika kita sudah membuat kabel dengan sempurna, selesai, ya kita tes menggunakan ini. Nah, ini nyala nanti apabila sudah dimasukkan kabelnya, nanti ada lampu-lampu yang menyala, nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita ke cara pembuatan yang akan dibuat oleh rekan saya, Bapak Najar. Tahap pertama, kita ambil kabelnya dan juga dikupas. Kabelnya itu harus dikupas terlebih dahulu, kulit bagian luarnya. Nah, jadi nanti ada kabel bagian dalam seperti ini, ada 8 kabel dengan berbeda-beda yang berbeda-beda warnanya. Nah, setelah dikupas kulit kabel bagian luarnya, kita susun kabel bagian dalamnya itu yang 8 itu kita susun sesuai dengan warna straight yang standar. Yaitu yang pertama ada putih oranye, yang kedua ada warna oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau maksud saya, yang ketujuh ada putih coklat, yang terakhir ada coklat. Itu untuk kabel straight yang standar. Nah, apabila sudah disusun, harus dilurusin dulu kabelnya terlebih dahulu, karena ketika kita memisahkan atau menyusun kabelnya sesuai warna, itu si kabel itu bakal keriting gitu, karena di dalam ini awalnya dia diputar-putar gitu nah, jadi pokoknya kabelnya itu bakalan keriting dalamnya itu, jadi kita harus meluruskan dulu terlebih dahulu agar nanti ketika dipotong tidak ada yang panjang sebelah gitu. Potong sebelah. Nah, apabila sudah rapi dan sudah disusun, ini kabelnya kan tidak akan rapi, ya tidak akan rata. Nah, kita harus potong terlebih dahulu supaya si kabelnya ini rata. Nah, untuk kabelnya kita potong menggunakan tang crimping ya, karena bisa juga digunakan untuk memotong kabel. Nah, jika menggunakan tang irung aing di. Nah, jika menggunakan tang crimping susah untuk rata gitu, kita juga bisa menggunakan gunting supaya lebih mudah meratakan kabelnya. Nah, apabila sudah rata begini, baru kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, ketika sudah disusun dan sudah rata seperti ini ya, nah kita masukkan ke dalam konektor RJ45
dan menghadapnya harus seperti ini ya. Jadi pengaitnya ini di belakang dan si oranye ini dari kiri, masukkan ke dalam sini. Nah, apabila sudah dimasukkan, kita pastikan semua kabel mentok ke sini. Jadi si kuningannya ini nanti akan menjepit ke kabelnya ini ketika dipres menggunakan tang krimping. Ngepres ya konektor RJ45-nya. Nah, dan ketika akan ngepres, ini si ininya harus didorong sambil didorong gitu. Jika sudah masuk seperti ini, nah baru kita press menggunakan tangnya. Nah, ketika ngepres harus sehingga bunyi seperti tadi ya. Tapi kadang juga ada yang tidak bunyi namun tetap bisa dipakai, bisa berhasil. Nah, itu cara pembuatan kabel strike. Selanjutnya kita akan coba menggunakan LAN tester ya. Nah, kita sudah menyelesaikan kedua bagian kabelnya ya, kedua ujungnya. Kita akan tes. Nah, di sini akan menyala dari 1 sampai 8 itu sesuai susunan dan strike gitu. 1 1 2 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk strike. Berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat strike yang custom ya, yang urutan warnanya itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jadi tidak harus sesuai standar. Itu untuk yang custom. Nah, kita tadi sudah susun ya, jadi urutan warna yang akan kita buat itu adalah putih hijau, putih coklat, putih oranye biru, dan putih biru oranye. Untuk selanjutnya kita akan merapikan terlebih dahulu seperti tadi ya. Untuk pembuatan kabel itu sama semuanya, cuman yang membedakan itu hanya urutan warnanya dan perbedaan dari kedua ujung kabelnya ini. Nah, dikarenakan pembuatannya itu sama, kita skip aja ya, langsung ke pengecekan. Nah, tadi kita sudah merapikan kabelnya ya. Nah, di sini kita akan mengepres si konektor RJ45-nya seperti tadi. Nah, ketika ngepres harus perlu diingat ya, harus didorong terlebih dahulu sebelum ngepres dan harus sampai bunyi klik gitu. Nah, ketika sudah dipres, langsung saja kita ke pengecekan. Dikarenakan ini kabel strike, jadi untuk kabel ujung yang satu lagi itu harus sama seperti urutan yang tadi yang kita buat gitu. Nah, untuk urutan lampunya sama kayak tadi karena ini kabel strike ya, jadi dari 1 ke 1, 2 ke 2 dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke kabel cross. Nah, sekarang kita akan membuat kabel cross yang standar. Untuk kabel cross ini susunannya yang pertama itu yang dari strike ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Namun untuk kabel cross ini ujung satunya lagi itu berbeda dengan ujung yang satu lagi. Nah, apabila sudah disusun seperti ini dan sudah rata ya, untuk kabel ujung ini susunannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Langsung saja ketika sudah rapi, sudah disusun, kita masukkan ke konektor RJ45. Langsung saja kita press ya. Nah, perlu diingat sekali lagi ketika ngepres itu kabelnya sambil didorong dan juga pastikan bunyi gitu ketika dipres itu. Kemudian sudah bunyi, bisa dipastikan itu sudah terpres ya.
Nah, untuk ujung satu lagi dikarenakan cross, jadi ujung satu dengan ujung yang lainnya itu urutannya berbeda. Namun untuk urutannya itu susunannya memang berbeda, namun ada ketentuan urutannya, yaitu dari 1 ke 3, dari 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, dan 8 ke 8. Nah, itu untuk ketentuannya. Jadi apabila kita tadi menentukan urutannya itu putih oren-oren, putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Artinya ujungnya satu lagi itu otomatis yang ujungnya satu lagi itu urutan yang pertama ngambil urutan ketiga dari kabel ujung yang satu lagi. Untuk yang urutan kedua itu ngambil di urutan yang keenam. Kabel satu lagi. Nah, untuk untuk urutan yang ketiga itu ngambil yang satu, urutan keempat sama 4, urutan yang keenam urutan yang kelima sama kelima, urutan yang keenam itu kedua, 7 ke 7, dan 8 ke 8. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Nah, setelah selesai pembuatan, jadi urutannya seperti tadi ya, kita akan cek. Nah, ketika dicek, urutannya akan seperti ini. Nah, jadi dari 1 ke 3, jadi urutannya itu karena cross ya, jadi berseberangan atau bersilangan gitu. Yang 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3, 1, jadi gini. 1 dengan 3, 2 ke 6, 4 ke 4, 5 ke 5, 6, 2, 7, 7, 8, 8 ya. Oke. Hasil itu untuk cross yang standar. Nah, selanjutnya kita akan membuat kabel cross yang custom. Nah, untuk susunannya karena custom ya, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk susunannya yang kita buat yaitu putih biru oren, putih oren hijau, putih coklat biru, putih hijau coklat. Itu untuk ujung yang satu. Nah, apabila sudah disusun, kita rapihkan, diratakan ujungnya, lalu kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, karena emang pembuatannya sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya, yang membedakan itu hanya dari warna. Nah, setelah dimasukkan, kita press menggunakan RJ45, dan sekali lagi harus diingat bahwa ketika mau dipres itu harus didorong terlebih dahulu kabelnya, agar tidak ada yang longgar atau kurang masuk gitu. Dan juga pastikan ketika dipres itu bunyi klik seperti ini. Ketika selesai, nah ketika sudah membuat kabel yang ujung satu, kita buat yang satu lagi. Dikarenakan cross, jadi seperti tadi ya, ada kode atau susunan tertentu, yaitu 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Nah, yang perlu diingat itu dari rumus ini yaitu 1 dengan 3, 3 dengan 1, 6 dengan 2, 2 dengan 6. Nah, itu yang perlu diingat. Yang lainnya itu tetap lurus, seperti 4 dengan 4, 5 dengan 5, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Nah, apabila sudah dibuat kabel yang satu lagi, jadi untuk urutannya itu yang satu, yang tadi yang saya sebutkan ya, putih biru oren, putih oren hijau, putih coklat biru, putih hijau coklat. Nah, untuk yang satu lagi dengan sesuai rumus ya, menjadi putih oren biru, putih biru hijau, putih coklat oren, putih hijau coklat. Nah, apabila sudah dibuat, maka susunan warna yang menyala itu harus seperti ini, yang seperti tadi yang sebelumnya ya. 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 6 dengan
4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7, 7, 8, 8. Seperti itu. Nah, itu untuk susunan kabel cross. Nah, jadi walaupun custom gitu, warnanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi untuk susunan warna yang menyala itu harus tetap seperti tadi, 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, 8 dengan 8, seperti itu. Nah, jadi sudah lihat ya tadi bagaimana proses pembuatan kabel. Mungkin hanya itu yang bisa kami praktekkan gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.